Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Bab 1816, lanjutkan di jalan. Dalam perjalanan kembali ke kota Changning, Ghost Mountain melihat sesosok anak muda menunggang kuda dan binatang buas dengan cepat. Itu Jenkins, pewaris pertama keluarga Garcia. Pada saat ini, ada senyum sinis di wajahnya yang membuat orang bergidik. Setelah Laura menolak untuk pergi bersamanya ke kota Ember, dan mengancam akan kembali, dia akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi keluarga untuk menggantikannya sebagai pewaris. Jenkins benar-benar gila. Tanpa status ahli waris, dia tidak akan punya apa-apa. Jadi, untuk memastikan bahwa Anda dapat terus merasa nyaman, dia tidak ragu untuk mengkhianati keluarganya, dan dia datang ke Gunung Hantu terlebih dahulu, dan mengungkap rahasia inti dalam binatang itu kepada para perampok yang kejam. Tujuannya adalah untuk membuat Laura dan partinya pergi dan kembali. Selama mereka mati, posisi mereka kokoh. Ambil langkah mundur. Bahkan jika Laura bisa bertahan, Raja Perak Naga Banjir dan binatang buas di dalamnya pasti akan gagal. Kehilangan kedua hal itu, Laura akan menjadi pendosa keluarga Garcia. Statusnya di keluarga Garcia akan menurun dengan cepat, dia akan kehilangan kepercayaan dari pemilik keluarga, dan kata-katanya tidak lagi seefektif sekarang, dan tidak ada yang akan mendengarkannya. Pada saat itu, Laura tidak akan dapat mengancam statusnya sebagai pewaris keluarga Garcia. Ini adalah langkah gila terakhir Jenkins untuk perlindungan diri. Terlepas dari hasil akhirnya. Untuk Jenkins, ini jelas merupakan kabar baik. Kematian Laura adalah yang terbaik, bahkan jika dia tidak mati, itu sudah berakhir. Tidak mungkin baginya untuk terus menjadi kepala keluarga Garcia di dunia sangkar roh. Adapun kemungkinan lain, Jenkins tidak pernah memikirkannya. Karena menurutnya, tidak ada situasi ketiga sama sekali. Sekarang dia masih ingat ekspresi di wajah para pemimpin perampok di Gunung Hantu ketika mereka mendengar pembunuh Raja Perak Naga Banjir, yang bernilai hampir 100 miliar koin virtual roh. Itu namanya ekstasi. Keserakahan yang tak terselubung di matanya. Mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan besar ini untuk menjadi kaya dalam semalam. Bahkan jika itu menyebabkan kemarahan keluarga Garcia, dia tidak akan ragu. Selain itu, keluarga Garcia di kota Changning jauh lebih buruk daripada keluarga Fortes di kota Ember. Dan selama Anda bisa mendapatkan Fierce Beast Inner Pill, setelah menjualnya, semua orang akan membagi uangnya, dan Anda dapat meninggalkan Gunung Hantu dan hidup bahagia di tempat lain. Dalam menghadapi aliansi dari begitu banyak kekuatan di Ghost Mountain, Laura tidak memiliki kesempatan untuk menang. Jenkins sangat bersemangat sekarang, sangat bersemangat. Dia merasa bahwa rencananya sangat mudah. Ketika para perampok mendapatkan pil batin Fierce Beast, bagaimana mereka masih bisa menemukan seseorang? Pada saat keluarga Garcia datang ke Ghost Mountain, gedung itu sudah kosong. Dan keluarga Garcia tidak akan pernah mengira bahwa itu adalah berita yang dia ungkapkan. Semua ini terjadi tanpa ada yang menyadarinya. Sesudah ini, perampok di Gunung Hantu harus kehilangan setidaknya 9 dari 10. Dia membunuh kerabatnya dengan benar, mengorbankan keluarga Garcia, dan menguntungkan karavan di sekitarnya. Sayang sekali saya tidak bisa mengatakannya. Jenkins menggelengkan kepalanya dan bergegas kembali ke kota Changning dalam suasana hati yang bahagia. Menunggu berita bahwa Laura dan yang lainnya telah musnah, Anda dapat duduk dan bersantai. Paruh kedua dari hantu berlama-lama. Suasana di tempat kejadian agak aneh. Laura dalam keadaan sangat marah. Lagi pula dia tidak bisa memikirkannya. Orang yang mengkhianati dirinya sendiri dan keluarga Garcia ternyata adalah Jenkins, pewaris pertama keluarga Garcia. Hanya sebuah ironi besar. Jika bukan karena David di sini hari ini, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Keluarga Garcia tidak hanya akan kehilangan sejumlah besar kekayaan, tetapi juga kekuatan mereka akan sangat berkurang. Kemungkinan besar akan menyebabkan keluarga jatuh ke dalam keruntuhan. Penjaga keluarga Garcia lainnya dan Faye juga tidak percaya. Bagaimanapun, Jenkins juga keturunan langsung dari keluarga Garcia, pewaris pertama. Tidak peduli seberapa lucu dia, tidak peduli seberapa bajingan dia, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Tapi fakta sudah di depan mata. Tidak mungkin perampok yang terlalu ketakutan ini berbohong. Maka hanya ada satu hasil. Untuk mencegah Laura kembali ke keluarga, Jenkins mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk menyingkirkannya, pewaris pertama, dan bersatu dengan para perampok di Gunung Hantu, ingin membuat Laura tidak pernah kembali. Mengerikan. Dengan anak laki-laki anti tulang seperti itu, dia masih pewaris pertama. Jika tidak ada tindakan yang diambil, keluarga Garcia ditakdirkan untuk dihancurkan secara bertahap. Mereka semua memandang Laura.
Pada saat ini, Laura juga mengatupkan giginya, bernapas dengan cepat, dan darahnya melonjak. Dia ingin segera kembali dan membunuh bajingan Jenkins. Suasana aneh membuat para perampok di hutan tidak berani bergerak. Mereka sangat mengetahui kekuatan orang yang baru saja menembak. Disebut abadi. Saya khawatir hanya kekuatan besar yang tinggal di kota-kota tingkat pertama, dan bahkan kota-kota utama, yang memiliki orang-orang yang begitu kuat. Selama orang dewasa ini tidak melepaskannya, tidak ada yang bisa melarikan diri di depan matanya. Hush, Laura menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan amarahnya. Meskipun dia benar-benar ingin kembali dan membunuh Jenkins segera. Tapi juga tahu sekarang bukan waktunya. David masih menunggu. Jangan buang waktu orang. Anda hanya bisa pergi ke kota Ember terlebih dahulu, dan kemudian membersihkan pengkhianat setelah Anda kembali. Apa yang kamu katakan itu benar, kan? Laura bertanya dengan keras. Kembali ke Nona Garcia, itu benar sekali. Kami tidak pernah berani menyembunyikan apapun. Ketika anak itu datang, dia hanya mengatakan bahwa dia dan keluarga Garcia Anda memiliki permusuhan fana, dan berharap menggunakan tangan kami untuk menghancurkannya. Kalian, dia tidak menginginkan keuntungan apapun. Kami juga tamak akan keuntungan, jadi kami setuju dengannya. Saya tidak berharap anak itu akan menyakiti kami. Sebuah suara datang dari hutan. Aku harap kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak. Nona Garcia, jangan khawatir, apa yang saya katakan hari ini benar sekali. Jika ada kebohongan, kita tidak akan bisa membuat 1 inci pun dalam hidup kita, dan kita akan menderita sampai mati. Bagus, kamu bisa pergi. Soal hari ini, keluarga Garciaku tidak bisa lagi mengejarnya, tapi aku juga berharap kamu bisa melakukannya sendiri, sering-sering di tepi sungai. Bagaimana bisa kamu tidak membasahi sepatumu? Acara hari ini adalah pelajaran bagimu. Anda, orang-orang masih untuk mengikuti jalan yang benar, jalan yang bengkok dan jahat, bagaimanapun juga, tidak akan dapat menjadi anggun. Petik 2. Ya, apa yang dikatakan Nona Garcia adalah bahwa kita akan meninggalkan Ghost Mountain sekarang, dan kita pasti akan berperilaku baik di masa depan. Oke, pergi dari sini. Laura melambaikan tangannya. Mendapatkan izin. Ada suara-suara jarang di hutan segera. Mereka yang selamat mulai pergi dengan cepat. Hari ini mereka benar-benar ketakutan. Tuan David, saya sudah mengatasinya. Laura melompat turun, datang ke mobil Daviju, dan berkata dengan hormat. Kalau begitu jangan buang waktu. Suara David datang dari kereta kuda. Dia bahkan tidak bertanya siapa yang dilakukan pemuda itu secara diam-diam. Ini semua adalah masalah keluarga Garcia, dia tidak bisa mengendalikannya, dan dia tidak mau. Ya, Tuan David, kami sedang dalam perjalanan sekarang. Setelah Laura selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, dia berkata, semuanya, berkemas, kami akan terus berangkat, menargetkan kota Ember. Ya, Nona. Penjaga mulai membersihkan tempat kejadian. Tim keluarga Garcia segera mulai memuat ulang di jalan. Adapun mayat di hutan, mereka menjadi makanan bagi binatang buas dan makanan bagi tumbuhan. Bab 1817, menjualnya kepadaku. Setelah keluar dari hantu berlama-lama, Laura dan yang lainnya tidak pernah mengalami kecelakaan lagi. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di kota Ember, kota tingkat kedua di dunia sangkar roh. Jangan melihat kota Ember, yang hanya 1 tingkat lebih tinggi dari kota Changning. Tetapi tingkat kemakmurannya sangat berbeda. Sama sekali tidak ada perbandingan antara kedua kota tersebut. Keluarga Garcia milik salah satu keluarga top di kota Changning. Namun, di kota Ember, keluarga Garcia bukanlah apa-apa, bahkan bukan keluarga tingkat menengah. Setelah Anda memasuki kota Ember, David dapat dengan jelas merasakan bahwa kemakmuran di sini tidak sebanding dengan kota Changning. Tuan David, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Laura. Ketika dia akan tiba di kota Ember, dia menggunakan alasan untuk datang ke kereta kuda tempat David berada. Salah satunya adalah menanyakan rencana David, dan yang lainnya adalah takut David akan pergi dengan tenang seperti terakhir kali. Tidak mudah mengandalkan pohon yang begitu lebat. Anda harus menangkap peluang. Jika David diizinkan pergi lagi kali ini, saya khawatir tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Setelah Laura menjual pil batin binatang itu, dia akan kembali ke kota Changning. Dan pria besar seperti David. Mungkin saya tidak akan pernah pergi ke kota Changning lagi seumur hidup ini. Saya tidak punya rencana untuk saat ini, mari kita selangkah demi selangkah. Sekarang kota Ember sedang bermain, dan kemudian terus pergi ke kota-kota tingkat pertama, dan bahkan kota utama untuk melihatnya. Setelah akhirnya memasuki dunia sangkar roh, kamu harus bermain cukup sebelum kembali. Jawab David. Rencananya adalah untuk menghabiskan uang. Semakin banyak bunga semakin baik. Baik dunia sangkar roh dan dunia nyata menggunakan koin virtual roh, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi bahkan jika David tinggal di Starvoid Realm, dia bisa mendapatkan poin dewa dan meningkatkan kekuatannya.
Ini jelas merupakan berita bagus untuk David. Setelah 300 tahun, klan Levin akan menyerang, dan mereka akan menghadapi musuh yang menakutkan dan putus asa. Setelah gelombang di kota tingkat kedua selesai, pergi ke kota tingkat pertama untuk melanjutkan gelombang, dan akhirnya pergi ke kota utama untuk gelombang-gelombang. Pada dasarnya Anda dapat mencapai puncak para dewa. Bukankah Tuan David mengatakan bahwa dia ingin membeli beberapa barang yang dia suka? Kebetulan saya akan menjual barang juga, mengapa kita tidak pergi bersama dulu? Ada banyak kekuatan besar di kota Ember yang akan beli dan jual harta langka. Ayo cari seseorang dengan reputasi yang lebih baik. Setelah Laura selesai berbicara, dia menatap David dengan mata penuh harap. Hanya dengan David dia akan merasa aman. Ketika David berada di sisinya ketika menjual alkimia batin binatang itu, dia lebih percaya diri. Ya, David setuju. Dia juga perlu mencari tempat untuk menghabiskan uang untuk membeli barang-barang. Bagus, terima kasih, Tuan David, kata Laura dengan gembira. Ngomong-ngomong, Nona Garcia, apakah Anda menjual mayat binatang yang Anda beli di kota tanpa batas? Tampaknya disebut Silver King Float Dragon. David bertanya. Pada awalnya, dia melihat Laura membeli Silver King Float Dragon. Silver King Float Dragon adalah ular kecil yang David bunuh dengan satu pukulan ketika dia pertama kali datang ke dunia sangkar roh. Tidak hanya, Laura menggelengkan kepalanya. Apakah ada harta lainnya? David penasaran. Ya, faktanya, nilai Silver King Float Dragon tidak setinggi itu. Alasan mengapa saya bisa membayar harga itu adalah karena tubuh Silver King Float Dragon lengkap dan ada elemen perjudian. Apa maksudmu? David bingung. Tuan David baru saja datang ke dunia sangkar roh, jadi dia mungkin tidak tahu banyak tentang tempat ini. Binatang buas memiliki peluang tertentu untuk melahirkan ramuan batin, tetapi kemungkinannya sangat rendah. 100 binatang buas mungkin tidak menghasilkan satu obat mujarab batin. Alkimia batin memiliki berbagai fungsi dan memiliki efek besar pada peningkatan kekuatan spiritual, sehingga nilai alkimia batin binatang itu sangat tinggi, dan keberuntungan saya sangat baik, di tubuh Silver King Float Dragon, hanya ada satu alkimia batin. Laura menjelaskan dengan sabar. David mengerti. Dengan kata lain, ular kecil yang dia bunuh memiliki sesuatu yang lebih berharga di dalamnya. Itu, Nona Garcia, beranikan diri untuk bertanya, berapa nilai inti dalam binatang itu di tubuh Silver King Float Dragon? Menurut harga pasar saat ini, nilainya setidaknya 80 miliar koin roh, dan bahkan mungkin mencapai 100 miliar. Harga spesifiknya tergantung pada pembelinya, jawab Laura jujur. 80 miliar sampai 100 miliar. Termasuk mayatnya, itu lebih dari 100 miliar. Oke, kesepakatan ini. Dia menghabiskan 20 miliar koin virtual roh untuk membeli Silver King Float Dragon, dan itu berubah 5 atau 6 kali ketika dia berpindah tangan. Laura sangat berani. Dia menginvestasikan 20 miliar koin roh, dan itu berubah 5 atau 6 kali dalam satu gerakan. David menghela nafas. Tuan David memenangkan hadiah, itu hanya keberuntungan, tidak ada yang tahu bahwa ada binatang buas di dalam, jika tidak, uang tidak akan bisa mendapatkannya, kata Laura dengan rendah hati. Keberuntungan sebenarnya adalah semacam kekuatan, Nona Garcia, saya tidak tahu apakah Anda dapat menjual pil batin binatang ini kepada saya. David bertanya. 100 miliar 10 miliar koin virtual roh, selama Anda membelinya, Anda bisa mendapatkan 1000 dewa dan poin heroik, bagaimana dia akan membiarkan kesempatan yang begitu baik berlalu? Tuan David ingin membeli pil batin Fierce Beast. Laura terkejut. Aku belum pernah melihat benda ini sebelumnya, beli dan mainkan dan lihat apa yang aneh, kata David sambil tersenyum. Jika Tuan David benar-benar menginginkannya, bagaimana kalau saya menjualnya kepada Anda dengan harga 50 miliar koin roh? Laura menggertakkan giginya dan langsung menurunkan harganya hingga setengahnya. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan David, dia juga mengorbankan dirinya sendiri. Selain itu, jika bukan karena David, mereka bahkan tidak akan bisa menyeberangi Gunung Hantu. Begitu David mendengarnya, dia ingin memberinya 50 miliar bantuan. Apakah itu akan berhasil? Dengan 500 poin lebih sedikit, siapa yang dia cari? Baru mau bicara. Tanpa diduga, Laura berkata, jangan salah paham, Tuan David, masuk akal bahwa Anda menyelamatkan kami. Tanpa Anda, kami tidak akan bisa keluar dari Gunung Hantu. Saya seharusnya memberi Anda Pill of the Fierce Beast, tetapi baru-baru ini kami memiliki keluarga Garcia telah mengalami beberapa masalah di dunia nyata dan membutuhkan uang, jadi saya hanya bisa memberi Anda sedikit lebih sedikit, saya harap Anda tidak keberatan. Setelah berbicara, Laura dengan hati-hati mengamati David, karena takut pihak lain akan marah. David bahkan tidak akan melakukannya jika dia mengurangi atau membebaskan 50 miliar, apalagi mengirimnya. Jika dia tidak bisa menghabiskan uang, dan dia tidak bisa mendapatkan poin ilahi, apa gunanya dia meminum pil batin Fierce Beast? Nona Garcia, saya, David, tidak pernah suka mengambil keuntungan dari orang lain dalam pekerjaan saya. Kami adalah teman, tetapi kami harus mengambil keputusan. Alkimia batin binatang buas itu didasarkan pada standar tertinggi. 100 miliar roh koin, saya tidak ingin Anda kehilangan sepeser pun.
Masalah besarnya adalah saya membeli dari pasukan lain, dan saya tidak percaya bahwa kota Ember yang besar tidak akan menjual ramuan batin binatang itu. David berkata dengan benar. Pernyataan ini membuat Laura sangat tersentuh. Dia merasa bahwa David pasti bersedia membayar harga tertinggi ketika dia mendengar bahwa keluarga Garcia dalam kesulitan. Faktanya, inti dalam binatang buas dapat menjual 8 atau 9 juta koin virtual roh, yang hampir sama. Jika Anda benar-benar ingin menjual 100 miliar, Anda harus bertemu seseorang yang membutuhkan, dan pihak lain tidak buruk untuk uang. Terima kasih, Tuan David. Tuan David, keluarga Garcia dan saya akan selalu mengingatnya di hati kami. Laura dengan tulus berterima kasih padanya. Saat dia berbicara, dia akan berlutut dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. David dengan cepat menghentikan pihak lain. Faktanya, Laura yang membantunya. Bagaimana dia bisa begitu malu menerima hadiah seperti itu? Bab 1818, Jalan Perdagangan. Pada akhirnya, David membeli pil batin binatang buas di tubuh Silver King Float Dragon dengan harga 100 miliar koin virtual roh. Laura melepaskan pil batin binatang buas dari tubuh Silver King Float Dragon, dan memberikannya kepada David dengan hangat, dan David juga mentransfer 100 miliar koin roh ke Laura. Setelah terjadi kesepakatan antara keduanya, David membuka sistem pada saat pertama untuk memeriksa apakah poin dewa telah tiba di akun. Untungnya, hasilnya tidak mengecewakannya, dan poin 1000 dewa terus ditampilkan dalam sistem. Selanjutnya, dia dapat kembali ke dunia nyata kapan saja dan menembus kekuatannya ke tingkat dewa palsu yang sebenarnya. David tidak ingin mayat Silver King Float Dragon senilai 20 miliar. Bukannya dia tidak menyukai 200 dewa ini. Sekarang dia bahkan bisa melihat lusinan poin ilahi, apalagi 200 poin. Terutama karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya. Yang lain membutuhkan mayat Silver King Float Dragon untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka, tetapi David tidak membutuhkannya. Tidak dapat menemukan tempat untuk membuangnya. Ditemukan oleh orang lain akan menyebabkan kegemparan. Ketika Anda tiba di kota Ember, seharusnya tidak ada kekurangan tempat untuk menghabiskan uang, jadi tidak perlu mengambil risiko ini. Dan dengan 1000 dewa, David tidak lagi terburu-buru. Hari-hari ke depan masih panjang. Kota-kota tingkat pertama dan bahkan kota-kota utama sedang menunggunya untuk dikonsumsi. Faktanya, David tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke dunia sangkar roh, ular kecil yang dia bunuh dengan santai akan menghasilkan panen 100 miliar poin ilahi untuk dirinya sendiri. Setelah keduanya melemparkan begitu banyak, langit telah redup. Laura memutuskan untuk mencari tempat tinggal terlebih dahulu, dan menunggu sampai besok pagi untuk menemukan pembeli mayat Silver King Float Dragon. Rombongan itu menetap di sebuah penginapan. Lingkungannya tidak buruk, tentu saja harganya tidak murah. Namun, dibandingkan dengan Laura, yang baru saja mengkreditkan 100 miliar koin roh, itu semua adalah uang kecil. David ingin membayar tagihan, tapi Laura tentu saja tidak setuju. Berpikir bahwa tidak ada banyak uang, David tidak lagi bersikeras. Setelah menginstruksikan Laura, mengatakan bahwa dia akan mundur di malam hari, dan tidak ada yang akan mengganggunya, David memasuki kamarnya, menutup semua pintu dan jendela, menyalakan sistem, memilih untuk keluar dari dunia sangkar roh, dan kembali ke dunia nyata. Buka matamu lagi. Tempat di mana dia berada, telah kembali dari dunia sangkar spiritual ke dunia nyata Colorful Glaze Steel School. Hal pertama yang kembali ke dunia nyata adalah menerobos kekuatan terlebih dahulu. Poin dewa hanya dapat memainkan peran terbesar ketika digunakan, dan itu hanyalah serangkaian angka. David pertama-tama menghabiskan 200 poin dewa untuk menerobos dari peringkat ke-10 tingkat Raja Suci ke peringkat pertama tingkat dewa palsu dalam kekuatan fisik dan spiritual. Kemudian butuh 290 poin masing-masing untuk meningkatkan fisik dan kekuatan mentalnya ke peringkat ke-10 dewa palsu. Sebanyak 380 poin godly dihabiskan. Baik fisik dan kekuatan spiritual telah mencapai tingkat ke-10 dari peringkat dewa palsu dari alam dewa. Di bawah aksi batas ganda, kekuatan tempur David juga mencapai tingkat dewa setengah langkah. Kekuatan tempur seperti itu, bahkan di Lingland Domain peradaban tingkat 9, tidak lemah. Jimmy, sebagai keturunan klan Levin di Lingland Domain, telah membangkitkan bakat dan keterampilan, tetapi itu hanya setengah tingkat dewa palsu. 1000 poin ilahi, 380 poin dihabiskan, dan 620 poin tersisa. David mengarahkan pandangannya pada teknik klon lagi. Ini adalah keterampilan paling mengagumkan yang pernah dia lihat. Klon memiliki kekuatan tempur yang sama dengan tubuh utama, yang dapat dipanggil melawan langit. Dalam situasi saat ini di mana tidak mungkin untuk terus meningkatkan kekuatan tempur, tidak diragukan lagi pilihan terbaik untuk meningkatkan level teknik klon dan meningkatkan jumlah klon. David menunjuk tanda plus di belakang klon. Jendela sistem muncul. Teknik klon saat ini merupakan keterampilan tingkat ketiga. Dibutuhkan 100 dewa untuk meningkatkan ke tingkat keempat. Setelah mencapai tingkat keempat, jumlah klon akan meningkat dari 3 menjadi 9.
Harap konfirmasi tuan rumah, apakah itu ditingkatkan? Dua pilihan. Ya atau tidak. Klon telah langsung ditingkatkan dari 3 menjadi 9. Mata David berbinar. Saya pikir setiap kali saya meningkatkan satu level, hanya satu klon yang akan ditambahkan. Tampaknya tidak demikian. Dia dengan cepat memilih ya. 100 dewa menghilang. Tingkat keterampilan teknik klon telah mencapai tingkat keempat. Jumlahnya juga meningkat dari 3 klon menjadi 9 klon. Dengan kekuatan tempur tingkat dewa setengah langkah David saat ini. Ditambah 9 klon. Itu adalah 10 setengah langkah kekuatan tempur tingkat dewa. Kekuatan ini, bahkan di domain Linglan, bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh siapapun. David telah melangkah ke jajaran yang kuat. Dan berapa lama? Setelah 300 tahun, musuh mengerikan macam apa yang akan dihadapi keluarga Lan, baru kita akan tahu. Setelah menyelesaikan semua ini, David akhirnya merasa lega untuk sementara waktu dan menghela napas lega. Masih ada 520 poin dewa yang tersisa. Apakah Anda ingin menembus kekuatan fisik atau mental Anda, atau meningkatkan tingkat keterampilan avatar Anda memerlukan 1000 dewa untuk memulai. Pada titik ini, David benar-benar bisa berbaring. Hanya tinggal di Star Void Realm, tidak ada yang bisa melakukan apapun tentang dia. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sudah menjadi milik raksasa di Linglan Domain, dan tidak mungkin untuk datang ke tempat sekecil itu seperti Star Void Realm. Namun, dengan karakter proaktif David, tidak mungkin untuk berbaring datar. Kecuali dia bisa mencapai batasnya sendiri, ketika sistem tidak bisa naik, dia tidak punya pilihan selain berbaring. Setelah menembus ke tingkat dewa setengah langkah, David pergi ke dunia sangkar roh lagi melalui sistem. Dia sudah memberitahu Celia dan yang lainnya bahwa dia perlu mundur untuk sementara waktu. Setiap orang bekerja keras untuk meningkatkan diri mereka selama waktu ini, dan tidak perlu mengganggu mereka untuk saat ini. Hari berikutnya. Ketika Laura melihat David lagi, dia selalu merasa bahwa David telah berubah. Tapi di mana tepatnya itu berubah, dia tidak bisa mengatakannya. Singkatnya, intuisi wanita itu mengatakan kepadanya bahwa David sekarang berbeda dari kemarin. Kekuatan spiritual telah meningkat dari peringkat ke-10 dari tingkat Raja Suci ke peringkat ke-10 dari tingkat Dewa Virtual, dan kekuatan David di dunia sangkar roh juga telah membuat lompatan kualitatif. Itu sebabnya Laura merasa seperti ini. Pagi Tuan David, kata Laura dengan hormat. Nona Garcia lebih awal. David juga menjawab dengan sopan. Aku belum melihatmu sepanjang malam, Tuan David benar-benar bersinar. Nona Garcia memuji. Setelah beberapa kata sopan, keduanya meninggalkan penginapan bersama untuk menemukan pembeli Silver King Float Dragon. Pada saat yang sama, David juga akan membeli sesuatu. Yang terbaik adalah menghabiskan 1 atau 200 miliar koin roh lagi. Setelah bertanya kepada beberapa penduduk setempat, keduanya datang ke jalan perdagangan terbesar di kota Ember. Sejumlah besar harta diperdagangkan di sini setiap hari. Silver King Float Dragon dengan nilai nyata lebih dari 10 miliar koin virtual roh jelas merupakan barang langka di kota Changning, tetapi di kota Ember, nilainya hanya rata-rata. Bahkan harta karun tingkat tinggi, apalagi harta karun tingkat atas. Setelah Anda memasuki Trade Street, ini hampir seperti memasuki pasar sayur di bumi. Banyak pedagang yang menjajakan barang dagangannya di sepanjang jalan. Omong kosong lebih kuat dari yang lain. David dan Laura terus melangkah lebih dalam. Menurut informasi yang mereka dapatkan, ada beberapa barang umum yang dijual di luar. Harta yang benar-benar berharga diperdagangkan jauh di jalan-jalan perdagangan. Saat itu semakin dalam dan dalam. Ada juga semakin sedikit orang di jalanan. Jalanan yang ramai secara bertahap menjadi sunyi. Bab 1819, Gadis Kecil. David dan Laura sedang berjalan di kedalaman jalan perdagangan, orang-orang yang datang ke sini semuanya mengendarai kereta kuda yang mewah. Ada toko-toko di kedua sisi jalan di mana Anda dapat membeli dan menjual harta karun. Beberapa gerbang diparkir dengan kereta kuda, tampaknya untuk membeli dan menjual harta karun. Target mereka kali ini adalah sebuah toko bernama Treasure Pavilion. Ada banyak kereta kuda yang hilir mudik. Laura juga membawa kereta kuda, yang berisi tubuh Silver King Float Dragon. Untuk binatang di tingkat Silver King Float Dragon, bahkan jika itu sudah mati, mayatnya tidak akan membusuk untuk sementara waktu, juga tidak akan mengeluarkan bau busuk. Tidak butuh waktu lama. Mereka melihat sebuah toko besar di jalan dengan 3 karakter, Pavilion Harta Karun, tertulis di atasnya. Tampaknya berada di tempatnya. Laura menyapa mobil kuda di belakang untuk berhenti di depan Pavilion Harta Karun, keduanya baru saja melangkah ke pintu Pavilion Harta Karun dan memasuki aula. Sebuah objek ditembakkan dari bagian terdalam Pavilion Harta Karun, kecepatannya begitu cepat sehingga dengan kekuatan Laura, hanya bayangan hitam kecil yang bisa terlihat lewat dalam sekejap. Melihat sosok kecil ini, dia akan bergegas keluar dari Pavilion Harta Karun.
Pintu paviliun harta karun tiba-tiba tertutup. Ledakan. Aduh. Bayangan itu menabrak pintu, memantul kembali, dan mendarat tepat di sebelah David dan Laura. Keduanya memperbaiki pandangan mereka. Itu sebenarnya seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun, dia sangat imut, hampir seperti boneka porselen. Dia duduk di tanah, menutupi dahinya dengan tangannya, ekspresinya sedikit menyakitkan. Rupanya itu hanya menyakitinya. Pada saat ini, lampu di aula paviliun harta karun menyala. Kemudian terdengar gertakan gigi. Bocah kecil, akhirnya aku menangkapmu. Kemudian, lebih dari selusin penjaga berlari keluar dari ruang samping paviliun harta karun, dan dengan cepat mengepung gadis kecil, David dan Laura di tengah. David dan Laura dikelilingi sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Pria parubaya terakhir berjalan ke aula. Para penjaga secara otomatis membuat celah. Ketika pria parubaya itu melihat mereka berdua, dia tertegun sejenak, melihat bahwa David dan Laura sama-sama bersemangat, dia bertanya dengan sopan, apakah kalian berdua? Apakah kamu pemilik paviliun harta karun ini? Laura bertanya secara retoris. Tepat sekali, Adam adalah bos dari paviliun harta karun, aku tidak tahu siapa keduanya. Halo, Adam, kami di sini untuk menjual. Ternyata tamu, maaf. Dia yang tiba-tiba, kata Adam meminta maaf. Adam, apa yang kamu lakukan? Laura bertanya dengan rasa ingin tahu. Nona tidak tahu, pria kecil di tanah ini adalah pencuri terkenal di jalan perdagangan. Sejak dia datang ke jalan perdagangan 3 bulan lalu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menderita, berapa banyak harta yang hilang. Dan ayam jalanan berdagang telah terbang. Anjing itu melompat, semua orang dalam bahaya, kuncinya adalah dia hanya mencuri harta berharga. Untuk menangkapnya, kami telah mencoba semua yang kami bisa. Kami harus menangkapnya beberapa kali. Pada akhirnya, kami tidak tahan untuk menyakitinya, dan dia melarikan diri. Nah, kali ini saya akhirnya menangkapnya sekarang, jelas Adam. Ketika David dan Laura mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap pria kecil di samping mereka. Wajah yang tidak bisa dipercaya. Seorang anak perempuan berusia 7 atau 8 tahun benar-benar membuat kerusuhan jalanan perdagangan, dan tidak ada yang bisa menangkapnya selama 3 bulan. Siapa yang percaya? Tapi keduanya merasa lega dengan cepat. Dilihat dari kecepatan di mana dia melarikan diri sekarang. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Dengan kecepatan satu tangan itu, kebanyakan orang bahkan tidak berpikir untuk menangkapnya. Adam, apa asal-usul gadis kecil ini? Dia sangat kuat. Laura tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku juga tidak tahu. Dia datang ke jalan perdagangan kota Ember tiba-tiba 3 bulan yang lalu, dan kemudian dia berakar di sini, mencuri harta dari tangan semua orang. Karena tubuhnya yang kecil dan kecepatannya yang cepat, semua orang tidak ingin membunuh dia. Sulit untuk menangkapnya. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba berdiri, berbalik dengan marah dan memandang Adam, meluruskan tangan kecilnya, menunjuk ke arahnya, dan berkata, bajingan. Wajah Adam sedikit malu. Kau mencuri barang-barangku dan menyebutku bajingan. Apakah ada alasan di dunia ini? Gadis kecil, serahkan semua barang yang kamu curi, dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang sebentar lagi bahwa kamu akan lebih baik. Adam mengancam. Meskipun gadis kecil di depannya menyebabkan banyak kerugian, dia tidak berani berbuat terlalu banyak. Hal yang sama berlaku untuk sisa korban Thread Street. Ini adalah pertama kalinya dia melukai gadis kecil ini tanpa menyadarinya, dan dia terluka parah dan melarikan diri. Tidak butuh waktu lama untuk hasilnya muncul kembali. Dan tubuh telah pulih sepenuhnya. Karena masih terlalu muda. Ditambah dengan kecepatan yang tidak terduga dan kecepatan pemulihan yang mengerikan. Semua orang tahu bahwa identitas gadis kecil ini tidak sederhana. Bahkan mungkin menakutkan. Jika benar-benar kejam, bagaimana jika ada sesuatu yang baik atau buruk, bagaimana jika keluarga menemukannya? Mereka tidak bisa menahan amarah satu sama lain. Jadi setiap orang hanya bisa optimis tentang harta mereka sendiri, dan pada saat yang sama, memasang jebakan, dan tidak berani memulai terlalu keras. Menunggu ketika keluarga gadis kecil itu dapat menemukan mereka dan menebus kerugian mereka. Aku tidak mencurinya, aku hanya meminjamnya, dan aku akan mengembalikannya kepadamu dalam 2 kali lipat nanti. Gadis kecil itu berkata dengan benar. Kalau kita setuju, namanya pinjam-meminjam, dan kalau tidak setuju namanya mencuri. Mengerti? Saya tidak peduli, saya hanya tahu tubuh saya membutuhkan hal-hal ini, jadi saya harus makan banyak. Kamu memakan semua harta yang kamu curi. Adam merasa tekanan darahnya sedikit tinggi. Yah, tidak enak, tapi bagus untuk tubuhku, jadi aku harus memakannya saat sudah tidak enak. Kata gadis kecil itu sedih. Bagaimana dengan keluargamu? Hubungi keluargamu. Aku lupa, bisik gadis kecil itu. Lalu bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku juga lupa. Apa yang kamu ingat? Aku hanya ingat bahwa aku perlu makan banyak.
Gadis kecil itu berpikir sejenak dan berkata. Adam menepuk dahinya, dia merasa seperti orang gila. Bahkan, dia benar-benar ingin menamparkan bajingan kecil di depannya dengan tamparan ini. Tapi dia tidak berani. Setelah menganalisis banyak korban Thread Street, gadis kecil itu kemungkinan telah memasuki dunia sangkar roh secara tidak sengaja, dan kekuatan teratas di domain Linglan pasti berdiri di belakangnya. Menghadapi keadaan ini, Anda tidak bisa melawan, Anda tidak bisa membunuh. Sepertinya tidak ada cara lain selain mengurus barang-barang Anda sendiri. Semua orang hanya bisa berharap bahwa yang lebih tua dari si kecil akan menemukannya suatu hari nanti, membawanya pergi, dan menyelesaikan akun untuk harta yang dicuri. David menatap gadis kecil di depannya. Dia juga sangat penasaran, apa asal-usul pihak lain, dia sangat kuat di usia yang begitu muda. Hidung gadis kecil itu tiba-tiba bergerak, dan dia mengambil 2 napas, dengan ekspresi santai di wajahnya, seolah-olah dia mencium sesuatu yang dia sukai, dan membalikkan tubuhnya menghadap David. Kemudian dia bergegas, memeluk paha David dengan erat, dan berkata dengan ekspresi senang, "Kakak, bau di tubuhmu sangat nyaman." David, di sisi lain, berdiri di sana dengan ekspresi bingung. Dia tahu bahwa dia sangat populer di kalangan wanita, tetapi dia belum mencapai titik makan sepuasnya. Bab 1820, Permaisuri Tsukihime. Kembali ke masa lebih dari 3 bulan yang lalu. Area perbatasan dari domain Linglan peradaban tingkat 9. Seorang wanita memegang pisau hijau setinggi 3 kaki dan berdiri dengan bangga di kehampaan. Dia mengenakan mahkota Phoenix di kepalanya dan baju besi ketat di tubuhnya, yang menyoroti sosoknya yang mengesankan, wajah kecantikan yang tiada taranya menunjukkan aura yang mencekik, dan sepasang mata dan fang yang indah sedikit menyipit, menatap lurus ke depan. Dan di seberangnya, benda berbentuk bola besar, mengambang di kehampaan. Benda tak dikenal berbentuk bola ini berukuran agak menakutkan, dan wanita itu seperti sebutir pasir di depannya. Suasana di tempat kejadian sangat khusyuk. Pedang di kedua sisi mendominasi, dan mungkin akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi di saat berikutnya. Pertempuran yang sangat tidak proporsional dan tidak proporsional akan segera terungkap. Menghadapi musuh yang begitu besar, wanita lapis baja itu tidak panik sama sekali, tetapi jejak penghinaan muncul di matanya. "Kembalilah, kalau tidak, mati," wanita dengan pedang menunjuk ke depan dan berkata dengan dingin. Permaisuri Tsukihime, suara mekanis datang dari bola. Permaisuri Tsukihime. Nama yang membuat semua orang tergila-gila di Linglan domain peradaban tingkat 9. Ada 5 kaisar yang menjaga domain Linglan. Permaisuri Tsukihime adalah salah satunya, dan dia bergelar Kaisar Ji. 5 kaisar adalah 5 orang terkuat di domain Linglan, dan mereka juga pemimpin tertinggi, mereka mendominasi segalanya di domain Linglan dan melindungi keamanan domain Linglan. Aku tahu ini kaisar, tetapi jika kamu tidak berhenti, apakah kamu klan mesin super lelah hidup? Apakah kamu masih ingin sama seperti terakhir kali? Aku tidak akan memegang tanganku kali ini. Suara datang dari mulut Tsukihime lagi. Keluarga mesin super. Penguasa lain dari peradaban tingkat 9. Mereka memiliki kehidupan, tetapi tidak memiliki darah dan daging. Tubuh mereka terbuat dari bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan mereka adalah ras yang sangat aneh dan unik. Cara keluarga mesin super menciptakan kehidupan juga berbeda dengan cara manusia dan banyak ras dengan darah dan daging. Sederhananya, keluarga Supermachine memiliki otak ibu, yang akan terus-menerus dipecah menjadi individu-individu independen lainnya. Individu-individu independen ini memiliki pikiran mereka sendiri tetapi tidak memiliki tubuh. Ketika mereka memasuki tubuh yang dibuat oleh klan Supermachine, mereka dapat bergerak bebas dan menjadi anggota klan Supermachine. Objek bulat di depan Permaisuri Tsukihime dibangun oleh anggota klan Supermachine yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dapat dirakit menjadi bentuk apapun sesuka hati dan mencapai hasil yang sempurna. Tsukihime, aku menunggu untuk datang ke sini hari ini, hanya ingin bertemu denganmu, salah satu dari 5 kaisar Linglan, apakah dia seberani kamu saat itu? Sepertinya pertempuran itu tidak menyakitimu, jadi kamu seharusnya melakukan yang terbaik untuk membunuh sarang lamamu dan menghancurkan otak ibumu, untuk menyelamatkan omong kosongmu sehari-hari, kamu akan ingin menyerang di sini untuk sementara waktu, dan menyerang di sana untuk sementara waktu. Klan mesin super, ras yang melawan alam, seharusnya tidak ada di dunia ini, kata Tsukihime dengan nada menghina. Tampaknya klan mesin super ada di depannya, dan itu tidak layak disebut sama sekali. Faktanya, klan mesin super memiliki kelebihan dari klan mesin super, mereka dapat menjadi penguasa peradaban tingkat 9, tidak hanya bercanda. Selama ada cukup bahan, klan mesin super dapat menghasilkan anggota dalam jumlah besar dan memperkuat kekuatan mereka sendiri. Ini adalah ras yang telah mengembangkan teknologi eksternal secara ekstrim. Tetapi kerugiannya sama-sama jelas. Itu adalah kekurangan potensi yang serius. Seorang anggota keluarga mesin super, dari bahan yang membuat tubuhnya, ditakdirkan untuk seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan. Tidak seperti manusia, ras daging dan darah.
Seberapa besar hatimu, seberapa besar impianmu, dan seberapa besar potensimu. Kemungkinan tidak terbatas. Sombong, Tsukihime, beritahu kamu hari ini bahwa klan mesin superku tidak hanya harus ada di dunia, tetapi juga menjadi penguasa alam semesta dan menguasai seluruh alam semesta. Sebuah suara putus asa terdengar. Jelas, kata-kata Tsukihime menyengat saraf klan Super Machine. Namun, orang-orang ini tidak memiliki daging dan darah, dan tidak ada tingkat dewa. Benarkah? Siapa yang dipukuli dan tidak berani keluar? Pada akhirnya, saya harus menundukkan kepala dan meminta maaf, memohon kami untuk melepaskannya. Tahun itu adalah tahun itu. Sekarang adalah sekarang. Klan super mesin kami belum menganggur selama ini, itu pasti akan mengejutkanmu. Saya mendengar bahwa klan mesin super Anda menemukan zat khusus, yang dapat diekstraksi untuk membuat tubuh tingkat LV6, yang dapat menahan serangan kaisar tanpa kerusakan. Tampaknya itu benar. Berita tentang domain Linglan Anda sangat terinformasi. Itu wajar, wilayah Linglanku melintasi alam semesta selama bertahun-tahun tanpa akhir dan tidak mati, bagaimana mungkin aku tidak memiliki sarana? Tsukihime, karena kamu tahu itu, kamu harus mengerti bahwa kali ini kamu tidak memiliki peluang untuk menang di domain Linglan, dan Tsukihime kamu baru permulaan. Segera kami akan menyapu domain Linglan dan sepenuhnya menempati tempat ini. Jika kamu ingin menyerang dan menduduki domain Linglan, kamu harus bertanya apakah pedang di tanganku setuju. Setelah Tsukihime selesai berbicara, pedang setinggi 3 kaki di tangannya sudah diayunkan. Sinar pedang langsung melintasi jarak di antara keduanya dan muncul di depan benda bulat itu, dengan posisi mengiris pedangnya. Sikap keras kepala. Setelah benda bulat mengeluarkan suara ini, tiba-tiba, itu meledak, pecah berkeping-keping, dan berubah menjadi benda-benda kecil yang bisa bergerak bebas. Jianmang sangat dihindari olehnya. Meskipun beberapa kerusakan disebabkan di tengah, itu hampir dapat diabaikan untuk sejumlah besar mesin super. Bunuh, Tsukihime menggertakkan giginya dan mendengus dingin. Satu orang dan satu pedang bergegas seperti ini. Objek bulat dari keluarga mesin super berubah menjadi robot kecil yang padat dan tak berujung. Setiap kepala memiliki nomor di atasnya. Paling banyak adalah LV1, lalu LV, dalam urutan menurun, semakin tinggi levelnya, semakin kecil angkanya. Di antara mereka, LV5 buruk. Adapun LV6 di mulut Tsukihime, belum muncul, mungkin tersembunyi di dalamnya. Angka ini mewakili pembagian level dari keluarga Super Machine. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat kekuatannya. Sesuai dengan kekuatan manusia di domain Linglan. LV1 setara dengan dunia bintang. LV setara dengan alam semesta. LV3 setara dengan alam abadi. LV4 setara dengan ranah orang suci. LV5 setara dengan alam dewa. LV6 setara dengan alam kaisar di atas alam dewa. Tsukihime memegang bagian depan hijau setinggi 3 kaki dan bergegas ke klan super mesin yang padat. Setiap pedang diayunkan sesuka hati, dan ada ratusan ribu atau bahkan ratusan ribu klan super mesin yang berubah menjadi abu terbang. Di depan pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem, ada sedikit perbedaan antara LV1 dan LV4. Artinya, kekuatan tempur mencapai level 5 dewa manusia, yang dapat memainkan peran, atau dapat menghindari serangan Tsukihime pada saat kritis dan memastikan keselamatannya sendiri. Dan ini masih terjadi ketika pembangkit tenaga listrik Kaisar Rilem tidak ditargetkan. Jika tidak, di depan pembangkit tenaga listrik Kerajaan Kaisar, LV5 hanya perlu mencari kematian. Saat ini, pertempuran ini tampaknya bukan urutan besarnya sama sekali. Meskipun jumlah klan Super Machine terlalu besar untuk dihitung. Tapi siapa pihak lain itu? Salah satu dari 5 Kaisar Linglan, Tsukihime, Kaisar Wanita. Kaisar yang melampaui alam para dewa. Ini bukan tentang angka saja yang bisa Anda menangkan. Dengan tingkat klan mesin super ini, tidak peduli berapa banyak mereka akan diberikan.